Selamat pagi. Jadi mulai Sabtu ini saya akan mengisi mata kuliah pengelolaan properti ya. Saya ini selain sebagai dosen juga sebagai GM di grup Marriott International. Saat ini saya bekerja sebagai General Manager di 4 Point by Sheraton Makassar. Jadi model kuliah saya adalah menggunakan online. Jadi materinya dari pertama kali kita ketemu sampai ujian, UTS, UAS, tugas semuanya melalui online ya. Jadi nanti melalui email untuk tugas-tugas dan UTS dan UASnya. Nah, karena saya dari sisi profesional juga sebagai praktisi, jadi saya berharap untuk banyak juga yang bertanya ya, karena ini menjadi poin bagi nanti bagi semua kamu sekalian yang baru baru belajar tentang perhotelan, apa yang akan terjadi di industri perhotelan sebagainya bisa kamu tanyakan langsung ya. Jadi kita mulai, jadi sesi ini Sabtu ini setiap sesi kita akan ada 2 session. Jadi masing-masing session karena ini online kita nggak lama, satu session 30 menit kurang lebih. Nanti kita break, sambung lagi session kedua. Jadi 2 topik ya dalam satu Sabtu, jadi 2 kali absensi ya. Nah, mata kuliah subjek yang pertama adalah tentang studi kelayakan. Studi kelayakan itu adalah hal yang dilakukan awal waktu kita mau membuka hotel gitu ya, atau membuka industri apapun, kamu harus dibuat dengan melakukan yang namanya studi kelayakan. Ya. Kenapa harus dibikin studi kelayakan? Agar kita tahu kira-kira kalau kita bangun hotel atau bangun restoran atau bangun rumah sakit, hitungannya untung nggak nantinya gitu ya. Jadi jangan sembarangan kita bikin usaha tanpa perhitungan yang matang ya. Karena nanti pada satu saat setelah uang keluar, investasi, beli tanah, beli segala macam, ternyata konsep bisnisnya nggak cocok gitu misalnya ya. Nggak cocok dalam artian secara bisnis agak susah balik modalnya dan sebagainya ya. Nah, jadi studi kelayakan itu adalah tampilannya kelihatan ya? Tampilannya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, di dalam studi kelayakan itu nanti kita pertama adalah untuk menghindari risiko kerugian. Seperti saya sampaikan, kalau kamu bangun hotel itu sangat mahal ya. Bisa nilainya sampai miliaran gitu. Jadi kalau kamu bikin hotel atau semua orang bikin hotel itu harus dihitung dulu. Kira-kira bikin hotel di daerah Palembang, di Jalan Sudirman misalnya. Dengan nilai tanah kamu belinya 20 miliar, terus bangun mungkin sekitar 100 miliar. Kira-kira balik modalnya berapa lama tuh? Nah, untuk ngitung berapa lama balik modalnya, namanya kita bikin yang namanya studi kelayakan atau dalam bahasa Inggrisnya feasibility study. Nah, di studi kelayakan itu nanti ujungnya adalah apakah bisnis ini visible, menarik, atau menguntungkan, atau tidak gitu ya. Nanti ujungnya itu adalah itu. Nah, itu buat keputusan bagi para investor, keputusan bagi para bankers, banking gitu ya, financing untuk membiayai. Jadi kalau kamu nanti mau minjem uang ke bank itu nanti kan dilihat studi kelayakannya kira-kira bisnisnya beresiko tinggi enggak gitu kan. Orang pihak bank juga nggak mau beresiko kalau bisnisnya tidak menarik dan akhirnya rugi gitu ya. Nah, dari studi kelayakan juga nanti memudahkan perencanaan. Kalau studi kelayakan ini udah ada, nanti ini buat guidance atau petunjuk waktu kamu bangun hotelnya. Mau pakai brand apapun, mau pakai Marriott, pakai Intercon, pakai Aston. Kalau ada studi kelayakannya, at least kamu punya guidance. Punya benchmarkingnya. Kalau misalnya nanti hotelnya jalan, itu rambu-rambunya lah kurang lebih. Nah, biasanya ada penyimpangan ya, mungkin di studi kelayakan kamu bangunnya bikin studi kelayakannya sekarang tapi bangunnya 5 tahun lagi ya pasti harganya juga berbeda ya. Tapi at least sudah ada gambaran ya, jadi nggak terlalu dalam kegelapan gitu kamu membuat usahanya gitu ya. Yang ketiga
mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini juga membantu nanti pekerjaan sipilnya, pekerjaan mekanik, elektrikal, dan sebagainya ya. Untuk memudahkan kontrol dan yang terakhir pengendalian ya. Kita lanjut. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa aspek. Jadi kita mau bangun hotel nih. Yang pertama kita membahas masalah analisa pasarnya dulu. Tampilannya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, aspek pasar. Jadi kalau kamu mau bangun hotel, misalnya di kota di Sumatera Selatan, misalnya di Lahat lah gitu ya. Kamu buka hotel di Lahat. Saat ini di Lahat ada berapa hotel yang sudah berbuka, misalnya bintang 3, bintang 4, di sana ada berapa banyak. Misalnya di sana ada 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Terus kamu lihat di sana, okupansinya di sana masih bagus nggak? Parameternya bagus, biasanya di atas 50-60%. Berarti bisnisnya masih menarik lah gitu ya. Terus harga jual di daerah sana berapa? Harga per kamarnya di Lahat itu. Misalnya di sana ada Santika, misalnya Santika jualan per kamarnya harga 400 ribuan. Terus mungkin ada hotel apa Zuri, apa Grand Zuri di sana mungkin sekitar 500 ribuan juga something gitu. Nah dari situ kita, oh berarti data awal bahwa ternyata masih menarik nih dibuka hotel di Lahat misal gitu kan, setelah mendapatkan informasi di lapangan tentang market hotel di Kota Lahat misalnya gitu ya. Nah yang selanjutnya ini nggak kelihatan nih saya tampilannya ya. Saya lihat. Yang gede ini gimana ya caranya ya? Oh nggak ada. Selanjutnya ini aspek apa yang bisa baca nggak? Ini aspeknya apa? Kelihatan nggak? Saya nggak kelihatan di sini tampilan. Atau saya buka yang intinya ya. Ntar saya model sharingnya. Oh, saya sharingnya saya rubah. Saya buka dulu ininya. Oke. Ntar saya rubah stop share-nya ya. Bentar ya. Stop presenting. Saya share dari my computer. Nah, kelihatan nggak tampilannya? Lebih gede sekarang. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan udah dari aspek pasar, kita lihat juga dari aspek pemasaran ya, internalnya. Kira-kira nanti kita jualan di sana menggunakan brand apa nih kira-kira? Di sana udah ada misalnya Santika. Oh, kita coba pakai Swiss Bell atau pakai Aston gitu misalnya jualan di sana. Nah, nanti kamu showing tuh atau undang Swiss Bell atau Aston. Kalau kami mau bangun hotel di mana tuh namanya? Di Lahat kira-kira menggunakan Aston bayar fee-nya berapa? Kalau menggunakan Swiss Bell bayar fee-nya berapa? Nanti kamu tinggal compare tuh ya. Nah, nanti kalau kamu udah manggil brand-brand itu, operator-operator itu akan tahu kira-kira kalau pakai Aston buka hotel di Lahat bisa berapa lama ininya balik modalnya. Swiss Bell berapa lama? Nah, kamu tinggal compare-compare ya. Nah, terus juga kamu harus pastikan aspek SDM. Di sana susah nggak nyari SDM? Oh, ternyata di sana ada Protekbar Palembang kan dari dekat. Jadi nggak terlalu sulit lah ibaratnya gitu kan. Terus keuangannya gimana? Kamu uangnya ada berapa banyak? Mau pakai bank kah? Atau apa? Nah, kalau bangun hotel itu, kalau kamu minjem uang ke bank, kamu nggak bisa 100% pinjam uang dari bank ya. Jadi minimal kamu tuh ada 40% atau 50% atau 60% uang sendiri, sisanya baru pinjam ke bank. Tapi itu tergantung juga kamu kenal sama banknya atau relasi bisnisnya kamu gimana. Misal sama banknya kamu bagus, portofolio kamu nggak pernah bermasalah dengan bank, mungkin nanti bank akan memberikan nilai kredit yang jauh lebih besar gitu ya. Nah itu aspek-aspek itu kamu bahas atau kamu pelajarin
sebelum kita melakukan studi kelayakan. Nah, udah data-data kita lengkapnya, kita juga harus tahu tentang aspek hukum. Nah, kira-kira dibangun hotel di daerah, misalnya di Kota Lahatnya, di situ jalurnya apa? Misalnya jalur hijau kah? Atau memang jalur buat bisnis boleh kah? Gitu ya. Jadi jangan sampai kamu bangun hotel, taunya itu daerahnya nggak dikasih izin. Ternyata itu daerahnya bukan daerah buat bisnis, tapi daerah penghijauan misalnya gitu kan. Nah itu harus apa sih namanya harus kamu perhatikan ya, jangan sampai nanti udah bangun ada beberapa hotel di Bali, di Bandung, Jakarta yang bermasalah dengan hukum karena mungkin dia ngegampangin waktu pas bangunnya hotel jadi atau mungkin ketinggian deh gitu ya, ketinggian hotel. Biasanya hotel kayak di Bali itu kan ada aturan adat gitu ya bahwa hotelnya tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa misalnya atau pura gitu ya. Berarti kan paling tinggi 2 lantai gitu kan. Atau 3 lantai atau 4 lantai misalnya. Atau kamu bangun hotel dekat airport, kamu perhatiin deh kalau dekat airport. Dekat airport itu nggak boleh tinggi juga karena itu mengganggu traffic pesawat terbang, mau take off, mau landing. Nah itu juga harus diperhatikan sehingga nanti kenyataan kayak tadi di fakta di lapangan kira-kira bisa nggak bangun hotel, misalnya bangun hotel di daerah dekat airport dan sebagainya ya. Nah ini hitungan-hitungannya tapi kamu jangan terlalu bingung, tapi at least saya harapin di topik ini kamu mengerti awalnya kita mau bangun hotel itu seperti ini. Mau bikin studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini nggak bangun hotel aja, kamu mau bikin restoran, mau bikin apapun bisnis, diawali dengan studi kelayakan dulu gitu ya. Nah, di studi kelayakan itu kan nanti dilihat berapa sih biaya modal untuk bangun. Ini kan kita di sini ceritanya bangun hotel gitu ya. Nah, dalam bangun hotel itu, ini buat pengetahuan kamu, at least kamu tahu walaupun secara detail mungkin ini mata kuliah ini agak berat ya, tapi at least kamu harus tahu ya. Jadi waktu ngebangun hotel itu terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama kita biaya konstruksi ya. Jadi untuk ngebangun hotel itu kan perlu bangunannya ya, konstruksinya. Jadi nanti bikin strukturnya, gedungnya gitu ya. Jadi kita bayar arsitek juga buat gambarnya. Terus bisa arsitek di depannya, interiornya juga kudu harus bayar. Habis interior kita harus bayar juga mechanical electrical ya. ME itu mechanical electrical. Mechanical electrical itu apa aja kayak jaringan AC, jaringan lift, di kitchen gitu. Nah, itu namanya ke ME ya. Nah, semua biaya-biaya ini kita hitung. Nih, misalnya kamu bikin hotel di Palembang lah ya. Bangun untuk strukturnya 74 miliar misalnya, 70,4 miliar. Terus bayar desain arsitek. Nah, arsitek juga kita bayar. Terus bayar biaya interior untuk isinya di dalam. Jadi ada arsitek untuk gedung, ada arsitek interior, terus strukturnya itu sipil sama mechanical ya. Terus biaya pengawasannya waktu membangun tuh kamu harus punya pengawas namanya main kontraktor ya. Supaya pembangunannya sesuai dengan gambar, sesuai dengan perencanaan, makanya harus ada yang pengawasnya atau main contractor. Terus izin-izin, nah kalau bangun hotel kan atau bangun apapun harus izin kan dari pemerintah kota ya. Terus AMDAL-nya gimana ya, analisa dampak lingkungannya. Terus izin-izin tuh lumayan tuh, bisa 1,miliar atau nyampe 2 miliar tergantung dari kotanya ya. Kayak di Bali mungkin bisa nyampe 5 miliar kamu bikin izin aja, baru izin ya, belum bangun apa-apa. Terus nanti termasuk kamu harus tarik PLN kan buat listriknya, tarik PAM, telepon dan sebagainya. Nah ini biaya-biaya ini adalah biaya konstruksi ya. Jadi bangunannya jadi, isinya ada, namanya biaya konstruksi. Nah di luar dari itu nanti kita misal kamu manggil Aston, atau kamu manggil Swiss Bell, atau kamu panggil Marriott gitu ya. Kamu harus bayar namanya technical assistant. Jadi selama proses hotel dibangun di gedung, kamu tektokan akan meeting sama pihak operator. Nanti hotelnya akan bintang 4, jumlah karyawan akan segini, model operasional seperti ini. Nah, itu kamu harus bayar ke operator itu, namanya technical assistant. Nah, hotel waktu jalan pertama kan belum ada revenue-nya kan, karena hotelnya baru jadi. Jadi kamu harus punya modal awal, namanya working capital.
Modal awal itu adalah ya modal kamu 3 bulan pertama untuk bayar listrik, bayar air, bayar gaji pegawai, dan sebagainya ya. Nah, sesudah 3 bulan kan mungkin revenue udah ada ya. Atau setelah bulan kedua revenue udah ada, tapi belum tentu cukup kan. Makanya perlu modal awal atau working capital. Nah, terus sebelum hotel buka kan kamu udah rekrut dulu tuh kan, rekrut karyawan, kasih training, beli kendaraan, dan sebagainya. Itu namanya pre-opening expense. Jadi sebelum hotel buka itu, kita ada pre-opening expense, kita harus nyiapin juga modal kerja, kita juga meeting dengan operator, ada biayanya, dan sebagainya. Total dari biaya konstruksi sama biaya operasional dan pre-opening itu adalah nilai kamu bangun hotel. Totalnya 78 miliar gitu ya. Nah, 78 miliar itu nanti kamu bagi ini ternyata ini modal sendiri 30%, terus kamu minjem dari bank 70. Nah, ini kan bagus kamu bisa dapat pinjaman 70%, tapi jarang ya seperti ini. Kecuali kamu udah punya hotel banyak, pembayarannya bagus, mungkin bank akan ngasih kredit yang besar, tapi umumnya suka dibalik. Kamu modal sendirinya 70, pinjam banknya 30 gitu ya. Nah, waktu bangun beberapa pemilik biasanya ada 1-2 owner yang modal sendiri, ada juga. Tapi ada juga yang banyaknya yang modelnya pinjaman dari bank. Nah, pinjaman ini kita yang harus wajib untuk mengembalikan kan, makanya nanti di studi kelayakan itu akan belajar kira-kira kalau kita minjem 54 miliar, kita bisa balikin nggak? Terus bisa balikinnya berapa lama? Berapa tahun? Nah, namanya itu dipelajarin di studi kelayakan ya. Setelah ini kita masuk ke nanti dari setelah biaya total biaya bangun hotel ini, terus dari bangun hotel ini nanti pembiayaannya ada dari modal sendiri atau dari pinjaman dari bank. Baru kita memperencanakan ke masing-masing kamar atau lantai ya. Jadi misal dari gambar, luas lahannya kamu punya tanahnya misalnya 8.000 meter ya. 8.000 meter ini bukan tanah aja sih, sorry. Misalnya ada berapa lantainya? Ada 7 lantai. Jadi 8.000 itu lantai 1 luasnya misalnya 200 tambah lantai 3, lantai 4, jadi totalnya lahannya luasnya segini ya, bukan luas tanahnya segini ya, tapi luas dari masing-masing lantai. Totalnya berapa gitu ya. Nah, waktu kamu bangun hotel juga misal kamu punya bangunannya luas lahannya 10.000 gitu ya. Di beberapa peraturan di kota itu nggak semuanya boleh dibangun 100% 10.000 meter tanah itu. Ada namanya koefisien denah bangunan atau KDB. Jadi misalnya di Palembang di Jalan Sudirman, kalau kamu punya tanahnya 1.000 gitu ya, yang bisa dipakai untuk gedung itu hanya misalnya 600. 400-nya harus menjadi buat parkir, buat ruangan terbuka gitu ya. Nah, itu ada aturannya tuh dari Pemda, masing-masing Pemda beda-beda ya. Di DKI berapa, di Jawa Barat berapa, Bali berapa, itu namanya KDB-nya beda-beda ya. Nah, udah tahu kamu luasannya itu, kamu harus ngikutin luasan yang diperbolehkan ya. Jangan sampai kamu tanahnya 1.000, dibilangin sama pemerintah daerah, maksimal 60% kamu bangun sampai 1.000-nya gitu. Nanti akan dibongkar nih. Nah, kamu akan rugi nantinya, udah duitnya hilang, bangunannya rusak, dibongkar, dan sebagainya ya. Nah, dari tadi itu kita sudah menghitung kira-kira kita boleh bangun berapa lantai nih. Oh, sampai 7 lantai. Kalau 7 lantai nanti kita hitung bisa berapa kamar. Nah, dari berapa kamar itu nanti kita hitung masing-masing per kamar, jadi investasinya berapa. Tadi kan misalnya total investasinya 78 miliar. Misalnya kita bangun 100 kamar, berarti 78 miliar bagi 100, berarti masing-masing kamar nilainya 7,8 misalnya. Nah, itu kemahalan sih. Biasanya sih kalau bangun hotel, misalnya di Kota Palembang, mungkin per kamar investasinya ya 700 juta sampai 800 juta lah, gitu ya, di bawah 1 miliar lah. Nah, itu sebagai gambaran ya. Nah, sesudah diketahui berapa luasan kamarnya yang kamu akan jual, misalnya Aston bilang kalau brandnya Aston, kamu luas kamarnya harus 28 square meter gitu ya. Terus Swissbell bilang
boleh pakai brand Swiss Bell-In, bisa paling kecil 24 misalnya. Nah, dari ukuran itu kamu hitung kira-kira berapa banyak kamar yang bisa kamu pakai. Nah, berapa besarnya kamar juga kamu harus ngitung kira-kira kemampuan jualan kamu gitu. Jangan kebanyakan kamarnya nanti okupansinya juga rendah gitu, sayang gitu ya. Nah, setelah ditentukan berapa banyak kamarnya, nanti kita lihat kira-kira butuh berapa lantai kamar plus fasilitasnya ya, kayak ada spa, fitness, terus swimming pool kalau misalnya bintang 3 ke atas, terus kalau ada meeting room-nya, ruang parkir, dan sebagainya. Nah, ini yang desain arsitek. Berapa banyak besarnya nanti meeting sama orang yang tadi, technical assistant-nya, sama dari Aston-nya kek, atau dari Swiss Bell-nya, mereka diskusi. Kira-kira mau bangun berapa banyak hotel kamarnya dan sebagainya ya. Nah, ini luasan kamarnya, misalnya tadi dari Aston menyarankan minimal kamar yang terendah luasnya 22 square meter gitu ya. Jadi masing-masing lantai ada tipe kamar deluxe luasnya 22,5 meter. Kita bisa dapat berapa kamar? Ini kan dapat 44, jadi totalnya kamarnya 169. Nah, masing-masing kamar nanti di luas. Jadi misalnya kamar deluxe ukurannya 22, tapi di atasnya deluxe junior suite kamarnya lebih besar. Di atasnya lagi kamarnya lebih besar. Nah, itu namanya nanti ada istilah room bay atau room key ya. Room bay itu adalah modul, misalnya deluxe room bay-nya 22,5. Kalau junior suite karena ini lebih gede, mungkin ini 2 room bay misalnya, atau ini nih, executive suite adalah 22 dikali 2 kan 45 ya. Jadi satu kamar, satu room key executive suite terdiri dari 2 modul, 2 room bay gitu ya. Luasnya 45 itu 2 kali deluxe lah intinya gitu ya. Paham nggak? Ngerti nggak, Pak Lembang? Yang tadi barusan saya terangin. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi untuk membuat kamar luasan eksekutif C45 itu, luasnya itu adalah 2 kali kamar deluxe, atau disebutnya 2 room bay. Jadi satu room bay-nya 22,5, tapi untuk satu kamar eksekutif membutuhkan 2 room bay ya. Jadi istilahnya gitu. Nanti ada bedanya room bay sama room key ya. Kalau room key itu kayak executive suite, ini dihitungnya satu room key tapi 2 room bay. 2 room bay itu tadi dua kali modulnya ya. 22 kali 2, 45. Jadi satu room key-nya executive suite terdiri dari 2 room bay ya. Jadi kamu harus tahu bedain room bay sama room key ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kira-kira dapat misalnya total kamarnya. Nah, nanti kamu menentukan berapa banyak sih kamarnya twin bed, berapa banyak kamarnya double bed gitu ya. Kamu tahu apa bedanya twin sama double? Palembang, tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Double bed apa? Double bed yang digabung, Pak. Oh, double bed itu satu bed Ya. yang king. Ya, satu bed tapi ini jadi Ini pisah. yang satu, Pak. Yang Kalau ini twin, ini 2 itu ya. Ya, Nah, Pak. menentukan besarnya berapa banyak satu kamar ada twinnya, satu kamar ada double bed juga ada ilmunya, nggak asal sembarangan. Banyak pengusaha hotel ya, saya ngeliat di Palembang juga sama gitu. Yang bikin kamar itu kadang-kadang nggak dihitung twinnya. Jadi pada kejadian di lapangan ternyata banyak tamunya yang twin share gitu kan. Nah kalau cowok nggak mungkin tidur satu tempat tidur king sama-sama cowok gitu. Kalau cewek mungkin masih oke lah ya. Nah itu kan komplain kan nanti kan tamu. Nah biasanya dia mintanya twin. Nah kalau kamu pernah dengar Hollywood twin nggak? Kenapa? Nah apa coba Hollywood twin apa? Hollywood twin yang dijadiin satu, Pak. Nah, yang gitu. dikasih matras di atasnya, Pak. Betul ya. Nah, untuk mengakali itu, kita gunakan Hollywood Twin. Jadi pada saat kita perlu twin, kita jadiin twin. Tapi waktu saat mungkin weekend, kita perlu untuk family, bisa dijadiin double bed, kita digabungin gitu ya. Namanya Hollywood Twin. Nah, banyak beberapa
owner waktu bikin hotel nggak prepare ini nih. Jadi pas kejadian tadi seperti saya sampaikan, giliran pas banyak peserta meetingnya laki-laki, dia dapat kamarnya double bed, dia merasa nggak nyaman kan tidur sama-sama laki-laki gitu. Jadi ya mintanya twin. Nah twinnya habis misalnya gitu. Nah, itu kan jadi problem ya, nanti tambah extra bed dan sebagainya. Nah menentukan berapa banyak twin dan double bed ini juga berhubungan dengan ruangan meeting kamu. Misalnya ruang meeting kamu ada 2 ruang meeting gitu ya. Masing-masing ruang meeting isinya 50. Jadi kalau keisi semua 100 kan. 100 orang, benar nggak? 100 orang itu kalau kamarnya twin, berarti butuh twinnya berapa banyak? Sertanya 100. Perlu 50. berapa? 50, ya betul. Nah, jadi berarti kan kamu harus perlu kamarnya twinnya 50 banyak, kayak apa 50 unit gitu ya. Nah, begitulah nentuinnya gitu loh ya. Persentasi dari meeting room. Ini juga nanti berhubungan dengan berapa seating capacity restoran. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya jumlah besaran kamar, twin dan double terhadap kursi di coffee shop? Ada yang ngerti nggak? Ada. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Paham nggak? Ngerti nggak? Izin Pak, kursi di coffee shop yang di hotel atau maksudnya Di hotel. Di hotel. Kan banyak di restoran kamu suka ngeliat nggak kalau kamu training di hotel, kadang-kadang ditambahin kursi bangket, suka lihat nggak? Kursinya iya, kursi. biar Nah itu bisa karena perencanaannya salah. Jadi harus kamu hitung juga sama kayak tadi ngitung ruang meeting kan. Tadi kan ruang meeting kapasitasnya 100 orang, berarti kan kamu butuh twinnya 50. Nah berarti kalau kamarnya orangnya 100, kursinya minimal kamu punyanya 100 gitu kan ya, kurang lebih ya. Dengan catatan okupansinya 50% gitu ya nggak? Kalau okupansinya 100% kan mungkin lebih dari 100. Nah karena breakfast itu kan kadang-kadang mulainya jam 7 sampai jam 8, di periode itu orang breakfast semua ya nggak? Nah makanya kenyataan banyak di hotel yang suka kekurangan kursi, benar nggak? Ditambahinlah kursi bangket atau apa sih namanya, harus nunggu dulu waktu mau breakfast. Nah itu karena perencanaannya nggak mateng. Jadi jumlah besar seating capacity di restoran, jumlah twin bed itu ada korelasinya ya, nggak bisa berdiri sendiri. Paham ya, sampai sini ya? paham Pak. Lanjut, ini luasan lahan. Tadi yang seperti saya sampaikan, KDB itu koefisien denah bangunan ya. Jadi aturannya di Palembang berapa persen boleh bangunannya dari tanah 8.000 misalnya. Yang diizinkan oleh Pemda berapa persen? Kalau DKI misalnya 60%, berarti 60% dari 8.000 itu yang jadi bangunan fisiknya. Sisanya harus buat lahan parkir, lahan terbuka, dan sebagainya ya. Nah ini misalnya contohnya sudah jadi hotelnya, luasannya sudah dihitung, dan sebagainya ya. Ini adalah petunjuk untuk kita nanti operasional hotelnya ya. Lanjut. Nah ini nilai baru mulai ke investasinya nih. Misalnya kita beli tanah di Jalan Sudirman Palembang dengan luas segini, per meternya misal 4 juta. Jadi biaya investasi beli tanahnya aja 32 miliar gitu ya. Terus kamu bangun hotelnya, isi barang-barangnya, interiornya, terus bayar listrik, instalasi listrik, pemasangan listrik. Terus kamu mau bangun hotel kan nanti ada promosi untuk jualan awalnya, peralatan kantor, konsultan segala macam. Makanya untuk membangun hotel ini totalnya misalnya 136 miliar. 136 miliar kalau kita bagi ke jumlah luasan kamar, jadi per meternya, misalnya ini total investasi ini dibagi luas meter tanah, jadi harga tanahnya sekarang naik menjadi 11 juta per meter, yang tadinya semeternya 4 juta ya. Karena nilainya dinilai di atas tanahnya kan ada gedung hotel, ada isinya, ada barangnya, jadi per meternya ini.
Nah, orang bangun hotel tuh itu gitu, karena nilai tanahnya menjadi lebih mahal ya, karena ada bangunannya, ada isinya gitu ya. Ini yang namanya nanti kalau kamu udah levelnya udah jadi CEO ngitung nih. Kalau kamu mau menilai harga tanah sebelum dan sesudah dibangun hotel dalam 10 tahun dengan menggunakan brand misalnya Marriott, harga bangunan, harga tanahnya menjadi naik berlipat-lipat gitu ya. Yang terakhir ini adalah total analisanya. Nah, dengan investasi segitu, dengan modal pinjaman tadi berapa persen, 30% ya. Nanti kamu kira-kira balik modalnya itu 9 tahun. Dengan okupansi misalnya, okupansinya rata-rata di Palembang 64%. Harga jual kamar kamu 400.000, misalnya publish rate-nya 600. Nah, ini semua angkanya estimasi ya, bisa mendekati, tapi bisa tidak terlalu tepat ya, tapi at least ini menjadi guidance. Nah, yang jadi problem biasanya gini, kamu bikin studi kelayakan sekarang, bangun hotelnya 10 tahun lagi angkanya sudah tidak berlaku gitu ya, karena mungkin harga-harga udah naik gitu ya. Oke, jadi studi kelayakan itu ya, jadi ceritanya gimana cara kita melakukan analisa, membuat perencanaan untuk membangun industri, membangun bisnis, mau hotel, mau restoran. Restoran juga sama, nanti kalau kamu bangun, berapa sih investasi restoran, berapa investasi, apa sih namanya, barang-barangnya dan sebagainya, sehingga kira-kira kamu bisa nggak balikin modal untuk ke banknya, terus kamu bisa untungnya berapa lama, balik modalnya berapa lama dan sebagainya. Ya, sampai sini ada yang mau nanya nggak untuk studi kelayakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke topik selanjutnya ya. Ada yang mau nanya di studi kelayakan? Palembang? Pak, izin Yuk. Pak. Ya. Itu kata Bapak kan studi kelayakan, kalau misalnya ngitungnya dari sekarang, misalnya kita mau membangun propertinya tahun 2035 itu kan udah nggak berlaku lagi, Pak. Benar. Itu waktu yang normalnya itu berapa, Pak? Dari sekarang? Nah, biasanya sih kita paling lama 5 tahun ya. Tapi kan kenyataannya misalnya kamu sekarang bikin rencana nih, udah mateng, belum tentu misalnya kejadian tahun pas mau bangun COVID, atau pas mau bangun banknya nggak setuju dan segala macam gitu ya. Lewat dari 5 tahun ya kamu harus bikin lagi hitungan lagi gitu, karena nanti hitungannya sudah jauh dari angka sebenarnya, actualnya gitu. Jangan sampai nanti angkanya itu misleading gitu, salah gitu. Jadi kamu bikin perencanaannya dengan angka yang lama, tapi harga-harga sudah naik gitu. Nah, itu yang jadi problem. Gitu ya. Apa Napoleon, Ya, panggilannya apa sih? Napoleon. hotel, Pak. Ya. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Bagus Napoleon. Yang lain ada yang mau nanya? Kalau enggak, kita masuk ke topik kedua ya. Ntar saya matiin dulu ininya. Stop recording. Oke.